Di dalam gereja Katolik, masa Prapaskah dibuka dengan Hari Raya Rabu Abu sebagai tanda awal masa puasa dan berpantang selama masa Prapaskah. Selain tradisi Hari Raya Rabu Abu, seminggu sebelum Hari Raya Paskah, gereja Katolik merayakan apa yang disebut dengan Pekan Suci, yang dimulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Vigili Paskah, dan Minggu Paskah. Jikalau bertahun-tahun sebelumnya hanya gereja Katolik yang merayakan hari-hari besar di dalam Pekan Suci masa Prapaskah, maka beberapa tahun terakhir ini banyak gereja-gereja Protestan aliran mainstream sudah merayakan tradisi Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Suci. Walaupun masih banyak gereja-gereja Protestan beraliran Pentakosta belum melakukannya. Ini menandakan bangkitnya keinginan dari kalangan Protestan untuk kembali kepada tradisi gereja mula-mula yang dulu mereka tinggalkan oleh karena doktrin sesat sola scriptura. Nah, supaya lebih afdol lagi, mari saya perkenalkan satu tradisi gereja Katolik yang selalu dilakukan setiap masa Prapaskah. Jika umat Protestan semakin rindu untuk mendekatkan diri, sambil merenungkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, tradisi ini akan sangat bermanfaat untuk mengingatkan kita bahwa diri kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal melalui sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Namun karena di gereja Anda pasti tidak ada ibadah ini, Anda bisa mengikuti ibadah ini di gereja Katolik terdekat di kota Anda setiap Jumat sore atau malam selama masa Prapaskah. Untuk jadwal tepatnya, Anda bisa menghubungi romo atau pastor paroki gereja Katolik terdekat. Ibadah ini adalah salah satu kekayaan tradisi liturgi gereja Katolik yang telah dilakukan berabad-abad. Namanya Jalan Salib. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Liturgi gereja Katolik selama masa Prapaskah dan masa Paskah sangatlah kaya. Khususnya selama masa Prapaskah ini. Masa Prapaskah adalah waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh melalui puasa, pantang, doa, dan amal kasih, agar siap merayakan kebangkitan Yesus pada hari Paskah. Selama masa Prapaskah, gereja Katolik menjalankan berbagai praktik rohani untuk memperdalam iman, pertobatan, dan persiapan menyambut Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Prapaskah berlangsung selama 40 hari, dimulai dari Rabu Abu dan berakhir pada Minggu Palma, yang menandai awal Pekan Suci. Dalam periode ini, umat Katolik diwajibkan menjalankan puasa dan pantang. Puasa dilakukan terutama pada Rabu Abu dan Jumat Agung oleh umat berusia 18-59 tahun dengan makan kenyang hanya sekali sehari. Sedangkan pantang daging dan makanan istimewa lainnya wajib bagi umat berusia 14 tahun ke atas selama Prapaskah. Selain itu, gereja mendorong umat untuk lebih sering berdoa dan bertobat, termasuk melalui ibadat tobat dan penerimaan sakramen pengakuan dosa. Sebagai wujud kepedulian sosial, umat juga diajak untuk melakukan amal kasih, seperti menyumbang kepada yang membutuhkan, terutama melalui program aksi puasa pembangunan atau APP. Selain itu, setiap hari Jumat selama Prapaskah, gereja mengadakan ibadat Jalan Salib untuk mengenang penderitaan dan wafat Yesus Kristus. Puncak masa Prapaskah adalah Pekan Suci yang terdiri dari beberapa perayaan penting, yaitu Minggu Palma yang mengenang masuknya Yesus ke Yerusalem, Kamis Putih yang memperingati perjamuan terakhir, Jumat Agung yang mengenang wafat Kristus di kayu salib, serta Sabtu Suci yang ditutup dengan Vigili Paskah sebagai perayaan kebangkitan Yesus. Masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi umat Katolik untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui puasa, pantang, doa, dan amal kasih agar siap merayakan sukacita Paskah. Ibadat Jalan Salib pada awal mulanya merupakan tradisi rohani yang hanya dilakukan di Yerusalem dan daerah sekitarnya. Baru pada abad ke-12 mulai masuk ke dunia barat, dengan dibawa oleh para ksatria perang salib.
Mereka menjelajah dan mengenal kota-kota suci yang telah dikuduskan oleh penderitaan dan kematian Yesus, lalu membawa tradisi ini kembali ke tanah air mereka. Hampir semua gereja di dunia barat teristimewa pada masa Prapaskah, penderitaan dan wafat Yesus Kristus diperingati secara khusus. Orang Kristen mengenang dan merenungkan kembali waktu itu di mana terpentas peristiwa sejarah yang paling berarti, yang membawa pembebasan kepada umat manusia sekaligus memberi suatu arah baru kepada kehidupan. Para paus mendorong perkembangan ibadat jalan salib ini dengan memberikan indulgensi, atau penghapusan hukuman, atau siksa dosa sementara karena dosa-dosa yang telah mendapat ampunan. Dalam waktu singkat, ibadat ini berkembang pesat ke seluruh pelosok dunia dan dapat dikatakan bahwa devosi dan ibadat ini menjadi kebiasaan umat beriman dan sangat digemari di seluruh dunia. Untuk memperoleh indulgensi, orang harus menjalani jalan salib dari stasi ke stasi. Bagi para pasien dan orang sakit berat, cukup kalau mereka dalam sikap penuh hormat diberkati oleh seorang imam yang mendapatkan mandat dengan menggunakan sebuah salib yang diberkati, yaitu salib jalan salib. Indulgensi dapat diperoleh bagi diri sendiri atau diberikan dan dilanjutkan kepada orang lain. Jalan salib atau dalam bahasa Latin Via Crucis dan dikenal juga sebagai Via Dolorosa atau jalan sengsara, merujuk pada penggambaran masa-masa terakhir atau penderitaan Yesus. Jalan salib merupakan devosi yang dilakukan oleh umat Katolik di seluruh dunia, terutama setiap hari Jumat selama masa Prapaskah untuk memperingati sengsara dan wafat Tuhan Yesus tersebut. Tradisi gereja sebagai devosi yang diadakan di gereja Katolik ini dimulai oleh Santo Fransiskus Assisi. Tradisi ini kemudian menyebar ke seluruh gereja Katolik pada abad pertengahan. Sebenarnya devosi ini bisa dilakukan kapan saja, tetapi paling umum dilakukan pada masa Prapaskah, terutama pada hari raya Jumat Agung dan pada setiap hari Jumat malam selama masa Prapaskah. Selain itu, prosesi jalan salib selalu dilakukan setiap kali para peziarah Kristiani mengunjungi Tanah Suci di Yerusalem, mulai dari situs di mana Yesus dijatuhi hukuman mati hingga ke situs Golgota dan makam di mana Yesus dikuburkan yang terletak di Gereja Makam Kudus atau Church of Holy Sepulchre. Jalan salib adalah salah satu tradisi penting dalam gereja Katolik yang dilakukan untuk mengenang penderitaan dan wafat Yesus Kristus di kayu salib. Tradisi ini merupakan bentuk devosi yang mengajak umat untuk merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak Yesus dijatuhi hukuman mati hingga ia dimakamkan. Jalan salib terdiri dari 14 perhentian, yang masing-masing menggambarkan suatu tahap dalam perjalanan Yesus menuju Kalvari. Perhentian-perhentian ini mencakup momen seperti Yesus jatuh di bawah beban salib, pertemuannya dengan Maria, bantuan Simon dari Kirene, dan hingga akhirnya Yesus wafat serta dimakamkan. Beberapa versi modern menambahkan perhentian ke-15, yang merayakan kebangkitan Kristus. Dalam pelaksanaannya, umat secara berkelompok atau pribadi berjalan dari satu perhentian ke perhentian berikutnya, biasanya di dalam gereja atau di jalur khusus di luar ruangan yang telah disediakan. Setiap perhentian diiringi dengan doa, bacaan kitab suci, dan perenungan. Pada masa Prapaskah, terutama setiap hari Jumat, ibadat jalan salib menjadi bagian utama dari persiapan rohani umat Katolik menjelang Paskah. Tradisi ini berasal dari praktik ziarah ke Tanah Suci pada abad pertengahan, di mana para peziarah mengikuti jejak Yesus menuju tempat penyalibannya. Karena tidak semua orang dapat berziarah ke Yerusalem, gereja kemudian mengembangkan bentuk devosi ini agar dapat dilakukan di berbagai tempat di seluruh dunia. Hingga kini, jalan salib tetap menjadi sarana bagi umat Katolik untuk memperdalam iman, mengenang pengorbanan Kristus, dan merenungkan makna penderitaan dalam kehidupan. Sejarah jalan salib dimulai pada abad ke-14. Devosi ini diperkenalkan oleh para biarawan dari Ordo Fransiskan atau OFM, lebih-lebih sejak Santo Fransiskus Assisi mengalami stigmata. Di dalam sejarah gereja Katolik, stigmata mengandung dua arti, yaitu tanda-tanda fisik yang diyakini berasal dari Tuhan, misalnya tonjolan pada kulit, dan acuan medis kepada tanda-tanda keagamaan sebagai petunjuk adanya cacat fisik. Contohnya, Santo Fransiskus dari Assisi dipercaya mempunyai stigmata,
Tanda-tanda pada tubuhnya yang sama seperti tanda-tanda bekas luka karena penyaliban pada diri Yesus. Pada awalnya jalan salib tidak memiliki perhentian-perhentian seperti sekarang. Rute yang ditempuh dalam rangka jalan salib berubah dari waktu ke waktu. Malahan, masing-masing kelompok umat menawarkan sejumlah perhentian berbeda dan menetapkannya pada lokasi yang berbeda pula. Sampai pada abad ke-18, Paus Clemens ke-12 menetapkan jumlah dan lokasi perhentian jalan salib secara definitif sampai sekarang. Ibadah jalan salib juga kini menjadi bagian tak terpisahkan dari tempat-tempat peziarahan Katolik. Misalnya Gua Maria atau gereja-gereja tertentu yang dijadikan tempat peziarahan umat Katolik. Begitu juga tentunya di dalam setiap gereja Katolik, pasti memasang 14 foto, gambar, atau ukiran perhentian-perhentian jalan salib. Ke-14 perhentian jalan salib itu adalah sebagai berikut. 1. Yesus dijatuhi hukuman mati. 2. Yesus memanggul salib. 3. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. 4. Yesus berjumpa dengan ibunya. 5. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. 6. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. 7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. 8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. 9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. 10. Pakaian Yesus ditanggalkan. 11. Yesus disalibkan. 12. Yesus wafat di kayu salib. 13. Yesus diturunkan dari salib. Dan 14. Yesus dimakamkan. Di antara masing-masing perhentian biasanya dibacakan atau dinyanyikan himne Adoramus Te. Adoramus Te adalah bait yang dibacakan atau dinyanyikan umumnya selama jalan salib dalam tradisi Katolik. Adoramus Te dibacakan atau dinyanyikan antara perhentian. Kata-kata asli dalam bahasa Latin adalah sebagai berikut: Adoramus Te Christe. Et benedicimus tibi, quia per sanctam surcem tuam, redemisti mundum, qui passus es pro nobis, Domine, Domine, miserere nobis. Adoramus Te dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut. Kami menyembahmu ya Kristus, dan kami memuji Engkau, karena dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Ia menderita sengsara bagi kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dari 14 perhentian jalan salib, 8 diantaranya tertulis dengan jelas di Alkitab. Perhentian 3 Yesus jatuh untuk pertama kalinya, perhentian 4 Yesus berjumpa dengan ibunya, perhentian 6 wajah Yesus diusap oleh Veronica, perhentian 7 Yesus jatuh untuk kedua kalinya, dan perhentian 9 Yesus jatuh untuk ketiga kalinya tidak tertulis secara implisit di Alkitab. Lebih jauh lagi, sebelum abad pertengahan, tidak ada bukti yang jelas mengenai perhentian ke-6 yaitu wajah Yesus diusap oleh Veronica. Dan perhentian ke-13 Yesus diturunkan dari salib oleh Yusuf dari Arimatea dianggap sebagai tambahan saja agar terlihat lebih runtut. Untuk memberikan versi yang lebih tepat sesuai dengan yang tertulis di Alkitab, Paus Yohanes Paulus II memperkenalkan versi baru yang disebut Scriptural Way of Cross atau Jalan Salib menurut Alkitab pada Jumat Agung tahun 1991. Pada 2007, Paus Benediktus ke-16 menyetujui versi ini dan dapat dipakai dalam 2 devosi dan perayaan Jalan Salib, dengan urutan sebagai berikut: 1. Yesus di Taman Getsemani. 2. Yesus dikhianati Yudas dan ditangkap. 3. Yesus diadili oleh Sanhedrin atau Mahkamah Agama. 4. Yesus disangkal oleh Petrus. 5. Yesus diadili Pilatus. 6. Yesus dicambuk dan dimahkotai duri. 7. Yesus memanggul salibnya. 8. Yesus dibantu Simon dari Kirene untuk memanggul salibnya. 9. Yesus bertemu dengan wanita-wanita Yerusalem. 10. Yesus disalibkan. 11. Yesus menjanjikan kerajaannya kepada pencuri yang disalibkan bersamanya. 12. Yesus menitipkan Maria dan Yohanes untuk saling merawat satu sama lain. 13. Yesus wafat di salib. 14. Yesus dibaringkan di kuburnya. Prosesi Jalan Salib di Yerusalem. Jika Anda berziarah ke Yerusalem dan mengunjungi kota Yerusalem lama,
Anda kemungkinan akan diajak oleh tour guide Anda untuk melaksanakan prosesi ibadat jalan salib. Mulai dari situs di mana Yesus dijatuhi hukuman mati sampai ke situs Golgota dan makam Tuhan Yesus di gereja Makam Kudus. Tak peduli jika Anda adalah seorang Protestan, Anda pasti akan mengikuti ibadat yang orang Katolik biasanya kenal dengan istilah jalan salib hidup ini. Anda akan mengikuti liturgi dan ibadat jalan salib yang selalu didoakan umat Katolik saat menjalani ibadat jalan salib setiap Jumat malam selama masa Prapaskah. Prosesi jalan salib di kota Yerusalem Lama merupakan salah satu pengalaman spiritual paling mendalam bagi umat Katolik yang berziarah ke Tanah Suci. Jika Anda seorang Protestan dan sempat mengikuti prosesi ibadat ini di sana, maka Anda harus bersyukur karena tidak semua orang Katolik dapat melaksanakan ibadat jalan salib langsung di lokasi asli di mana Tuhan Yesus memanggul salibnya. Prosesi ini mengikuti jalur Via Dolorosa, yang dipercaya sebagai rute yang dilalui Yesus saat memikul salib menuju Bukit Golgota, tempat penyalibannya. Setiap tahun, terutama pada Jumat Agung, ribuan peziarah dari berbagai belahan dunia datang ke Yerusalem untuk berjalan menyusuri jalur ini, mengenang penderitaan dan wafat Yesus Kristus. Jalur Via Dolorosa dan 14 perhentian. Via Dolorosa, yang berarti jalan penderitaan, terletak di kota tua Yerusalem dan membentang sepanjang sekitar 600 meter dari Benteng Antonia hingga Basilika Makam Kudus. Jalur ini telah menjadi bagian penting dari tradisi gereja Katolik sejak berabad-abad lalu, sebagai bentuk devosi bagi umat yang ingin mengalami kembali sengsara Kristus secara lebih nyata. Sepanjang Via Dolorosa, terdapat 14 perhentian jalan salib, yang menandai berbagai peristiwa yang dialami Yesus dalam perjalanan menuju penyalibannya. Anda akan sungguh merasakan sejauh mana perjalanan Kristus menuju tempat penyalibannya, terjalnya perjalanan Yesus memanggul salib, hingga merasakan lubang tempat salibnya ditancapkan, sampai dengan memasuki kuburan di mana jenazahnya dibaringkan dan dia bangkit dari antara orang mati. Beberapa perhentian utama antara lain: 1. Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus. 2. Yesus memikul salib untuk pertama kalinya. 3. Yesus jatuh untuk pertama kalinya di bawah beban salib. 4. Yesus bertemu dengan Maria, ibunya, yang dengan penuh kasih mendampinginya dalam penderitaan. 5. Simon dari Kirene membantu memikul salib Yesus, karena Yesus semakin lemah. 6. Veronika mengusap wajah Yesus, dan kain yang digunakannya meninggalkan jejak wajah Yesus. 7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya, semakin lemah karena beban salib. 8. Yesus bertemu dengan wanita-wanita Yerusalem, yang menangisinya. 9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya, menunjukkan penderitaan fisiknya yang luar biasa. 10. Yesus ditanggalkan pakaiannya, sebagai penghinaan terakhir sebelum disalibkan. 11. Yesus dipaku di kayu salib di Bukit Golgota. 12. Yesus wafat di kayu salib, setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya. 13. Yesus diturunkan dari salib dan diserahkan kepada ibunya, Maria. 14. Yesus dimakamkan dalam kubur batu, yang kemudian menjadi tempat kebangkitannya. Masing-masing perhentian ini menjadi tempat refleksi yang mendalam bagi para peziarah, mengingatkan mereka akan pengorbanan besar Yesus demi keselamatan umat manusia. Melaksanakan prosesi jalan salib di Yerusalem. Setiap hari Jumat, khususnya selama masa Prapaskah dan Jumat Agung, para peziarah berkumpul di Benteng Antonia, tempat Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Prosesi ini biasanya dipimpin oleh para imam Fransiskan, yang telah dipercaya sejak abad ke-13 untuk menjaga situs-situs suci di Tanah Suci. Dengan salib besar yang dibawa bergantian oleh peserta, prosesi dimulai dengan doa dan pembacaan peristiwa sengsara Yesus di perhentian pertama. Peziarah berjalan perlahan melewati jalan-jalan sempit dan berbatu di kota tua Yerusalem, yang masih mempertahankan karakter aslinya dari zaman Yesus. Di setiap perhentian, mereka berhenti untuk berdoa, membaca kitab suci, dan merenungkan penderitaan Yesus. Atmosfer dalam prosesi ini sangat khusyuk. Meskipun jalanan seringkali dipenuhi oleh para wisatawan dan penduduk lokal yang beraktivitas, suasana batin peziarah tetap dipenuhi dengan doa dan refleksi mendalam. Beberapa peserta bahkan menangis saat menghayati penderitaan Yesus,
terutama saat tiba di perhentian-perhentian yang menggambarkan jatuhnya Yesus atau pertemuannya dengan ibunya. Saat prosesi mencapai Basilika Makam Kudus, tempat Yesus disalibkan dan dimakamkan, peziarah berhenti sejenak untuk berdoa di depan batu pemurapan, di mana Yesus dipercayai telah dimandikan sebelum dimakamkan. Puncak dari prosesi ini adalah saat para peziarah merenungkan perhentian ke-14 di dalam Basilika, tempat makam Yesus berada. Makna dan pengalaman spiritual. Prosesi jalan salib di Yerusalem bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga pengalaman spiritual yang mendalam. Para peziarah benar-benar berjalan di tempat yang sama di mana Yesus memikul salibnya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ini memberikan makna yang lebih kuat dalam memahami pengorbanan Kristus dan mengingatkan umat tentang kasih-Nya yang begitu besar bagi dunia. Banyak orang yang mengikuti prosesi ini merasakan pertobatan dan pembaruan iman. Beberapa bahkan memilih untuk membawa salib sendiri sebagai tanda penebusan dan kesatuan dengan penderitaan Yesus. Ada juga yang berdoa untuk berbagai intensi pribadi, seperti memohon kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup, kesembuhan, atau perdamaian di dunia. Melakukan jalan salib di Yerusalem menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi banyak orang. Dengan suasana yang begitu historis dan sakral, prosesi ini membawa peziarah lebih dekat dengan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa umat pada refleksi mendalam tentang iman dan makna penderitaan dalam kehidupan mereka sendiri. Bagi umat Katolik, prosesi ini bukan hanya sekadar mengenang peristiwa sejarah, tetapi juga suatu bentuk kesaksian iman bahwa melalui penderitaan dan salib, ada harapan dalam kebangkitan. Inilah makna sejati dari Paskah, yang dipersiapkan dengan penuh devosi melalui tradisi jalan salib. Bagaimana jika Protestan juga melaksanakan ibadat jalan salib? Dari sudut pandang saya sebagai orang Katolik, jika umat Protestan juga menjalankan ibadat jalan salib, hal ini bisa menjadi sesuatu yang positif, terutama jika dipahami sebagai bentuk refleksi atas penderitaan Kristus dan bukan hanya sekadar mengikuti tradisi Katolik. Pada dasarnya jalan salib bukan hanya milik gereja Katolik, tetapi merupakan peristiwa sejarah yang menyangkut seluruh umat Kristiani. Oleh karena itu, jika umat Protestan ingin menggunakannya sebagai sarana mendalami makna sengsara Yesus, ini bisa menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan iman di antara umat Kristiani dan mengurangi kesalahpahaman atau ketidakmengertian yang sering sekali dilakukan oleh umat Protestan terhadap tradisi gereja Katolik. Apa manfaat ibadat jalan salib bagi umat Protestan? 1. Pendalaman pengorbanan Kristus. Ibadat jalan salib dapat membantu umat Protestan merenungkan penderitaan Yesus dengan cara yang lebih konkret dan mendalam. Ini bisa menjadi cara yang kuat untuk menghayati makna keselamatan dan kasih Allah yang dinyatakan melalui salib. 2. Meningkatkan spiritualitas Prapaskah. Beberapa denominasi Protestan juga merayakan masa Prapaskah meskipun dengan cara yang berbeda dari Katolik. Jalan salib dapat menjadi alat untuk mempersiapkan hati dalam menyambut Paskah dengan lebih khusyuk. 3. Kesempatan untuk persatuan Kristen. Jika dilakukan dengan pemahaman yang tepat, ibadat ini bisa menjadi jembatan antara Katolik dan Protestan dalam meneladani Yesus Kristus. Ini bisa menjadi langkah untuk memperkuat ekumenisme, persatuan antara umat Kristen, yang seringkali terhambat oleh perbedaan doktrinal. Kendala atau tantangan yang mungkin dihadapi Protestan. 1. Perbedaan tradisi dan doktrin. Banyak gereja Protestan tidak memiliki tradisi ibadat simbolis seperti jalan salib. Beberapa denominasi, khususnya yang reform atau evangelikal, kemungkinan besar menolak praktik ibadat ini karena menganggapnya terlalu liturgis atau seremonial, dan sangat identik dengan gereja Katolik. 2. Pandangan terhadap gambar dan simbol. Jalan salib biasanya menggunakan lukisan atau patung dari 14 perhentian Yesus. Masalahnya, beberapa gereja Protestan memiliki pandangan yang ketat terhadap penggunaan gambar ataupun patung di dalam ibadah, sehingga mereka mungkin kurang nyaman dengan elemen visual ini. Padahal di dalam Alkitab, Tuhan Allah memerintahkan Musa dan Salomo membuat patung untuk keperluan ibadah. Contohnya seperti patung ular tembaga. Lihat Bilangan 21 ayat 9 dan Yohanes 3 ayat 14-15. 2 patung kerup emas pada tabut perjanjian. Lihat Keluaran 25 ayat 18-20. Dan Salomo membuat patung kerup.
di dalam bait Allah yang dibangunnya. Lihat 1 Raja-Raja 6 ayat 23-29. 3. Fokus pada kebangkitan daripada penderitaan. Banyak denominasi Protestan lebih menekankan kebangkitan Yesus daripada penderitaannya. Beberapa gereja mungkin merasa bahwa terlalu banyak berfokus pada jalan salib bisa mengalihkan perhatian dari kemenangan Kristus atas maut. Padahal sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada kebangkitan tanpa sengsara dan wafat Kristus. Justru dengan mengenang sengsara dan wafat Kristus yang dahsyat, akan semakin memperkuat nilai dan makna kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut. 4. Kurangnya pemahaman tentang struktur ibadat. Karena ibadat jalan salib berasal dari tradisi Katolik, beberapa gereja Protestan mungkin tidak terbiasa dengan format doa, perhentian, atau refleksi yang menyertainya. Mereka mungkin perlu menyesuaikan bentuk ibadah ini agar lebih sesuai dengan cara mereka beribadah. Jadi kesimpulannya, jika Protestan juga menjalankan ibadah jalan salib, hal ini bisa menjadi pengalaman spiritual yang berharga, terutama dalam memahami penderitaan Kristus secara lebih mendalam. Namun, keberhasilannya akan bergantung pada bagaimana mereka menyesuaikannya dengan teologi dan tradisi ibadah mereka. Jika dapat dilakukan dengan cara yang tetap berpusat pada ajaran Injil, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja, maka ibadat ini bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Kristus serta memperkuat hubungan antar umat Kristen. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang